Punya ide besar tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah buku legendaris Guy Kawasaki, The Art of the Start. Jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Yuk kita mulai. Nah ini dia, semangatnya udah kerasa banget kan? Ini tuh bukan soal teori yang jelimet, tapi soal aksi. Dan itulah yang akan jadi fokus kita, langkah-langkah nyata untuk memulai sesuatu yang hebat. Oke, kita masuk ke bagian pertama dan ini menurut saya yang paling fundamental, soal pola pikir. Kata Kawasaki, lupain dulu deh soal duit. Perusahaan-perusahaan hebat itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam, menciptakan makna. Nah, ini dia intinya. Jadi, jangan ngejar uangnya, tapi kejar maknanya. Kalau Anda berhasil bikin sesuatu yang benar-benar berarti buat orang lain, percaya deh, uang itu bakal ngikutin sebagai hasil, bukan sebagai tujuan utama. Oke, mindsetnya udah dapat. Terus, gimana caranya ngubah mindset ini jadi sebuah ide nyata? Ternyata, semuanya itu berawal dari satu hal yang simpel banget. Pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri. Kawasaki nantang kita nih dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin sebentar. Dari sekian banyak pertanyaan di kepala seorang founder, mana sih yang paling sering ditanyain, tapi justru paling salah? Jawabannya ternyata ini. Fokus ke uang dari awal itu justru bikin kita jauh dari inti masalahnya. Perusahaan-perusahaan legendaris itu nggak lahir dari pertanyaan ini loh. Mereka lahir dari pertanyaan kayak, gimana ya cara kita benerin ini? Atau kenapa sih ini harus susah banget? Nah, itulah yang menciptakan nilai. Coba deh, ingat-ingat visi misi perusahaan yang panjangnya kayak skripsi. Nggak ada yang ingat kan? Nah, Kawasaki nawarin sesuatu yang jauh lebih keren, sebuah mantra. Ini adalah inti dari kenapa Anda ada, cukup dalam 3 atau 4 kata aja. Kelihatan banget kan bedanya? Menjual sepatu itu ya cuma deskripsi produk, tapi kinerja atletik yang otentik, wah itu inspirasi. Yang satu ngomongin apa, yang satu lagi ngomongin mengapa. Mantra inilah yang bikin tim Anda semangat dan pelanggan Anda percaya. Oke, makna udah ada, mantra udah jadi. Sekarang waktunya pembuktian. Saatnya meluncurkan produk Anda ke dunia nyata, biarpun, catat ya, biarpun belum sempurna sama sekali. Kutipan ini tuh benar-benar membebaskan loh. Maksudnya gini, kalau Anda nunggu produknya sempurna, ya keburu telat. Rasa malu itu justru pertanda bagus. Artinya Anda gerak cepat, belajar dari pengguna asli, bukan dari asumsi di kepala Anda doang. Nah, ini nyambung ke ide besarnya Kawasaki. Jangan cuma bikin produk yang udah ada, jadi sedikit lebih baik. Tujuannya adalah untuk melompat ke kurva berikutnya, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang bikin kompetitor jadi nggak relevan lagi. Jadi, produk yang lompat kurva itu kayak gimana sih? Kawasaki kasih kita kerangka simpel, namanya DEES. Deep itu artinya fiturnya dalam, canggih. Intelligent artinya pinter, ngertiin kebutuhan kita. Complete itu solusi utuh dari A sampai Z. Empowering itu bikin kita merasa hebat pas pakainya. Dan terakhir, elegan, desainnya simpel dan enak dilihat. Ide sebagus apapun butuh bahan bakar. Uang. Sekarang kita ngomongin realitanya ya soal pendanaan. Pilihannya apa nih? Berjuang sendiri atau cari investor? Bootstrapping itu seni bertahan hidup. Lupain dulu laporan laba rugi yang cakep. Fokusnya cuma satu. Ada duit nggak di rekening buat bayar tagihan bulan depan? Udah, itu aja yang penting di awal. Dan, Guy Kawasaki punya cara yang unik banget buat ngegambarin realita ini. Katanya nih, kemungkinan Anda dapat modal Ventura itu lebih kecil daripada kesambar petir di dasar kolam renang pas lagi cerah. Intinya, susah banget. Jadi, jangan sampai itu jadi satu-satunya rencana Anda. Oke, jadi kalaupun Anda berhasil ketemu investor, di antara semua presentasi keren dan janji-janji Anda, apa sih satu hal yang benar-benar mereka cari? Bukti paling kuat apa yang bisa Anda kasih? Jawabannya simple, traksi. Bukan sekedar kontak atau janji manis, tapi bukti nyata di lapangan. Dan puncaknya, seperti yang bisa kita lihat di sini, adalah penjualan. Nggak ada yang lebih meyakinkan daripada pelanggan yang beneran keluarin duit buat solusi Anda. Itu bukti paling sahih. Oke, kita udah bahas mindset, cara mulai, launching, sampai cari dana. Nah, sebagai penutup, kita bakal lihat beberapa jebakan paling umum yang wajib banget Anda hindari. Ini nih kesalahan-kesalahan klasik. Contohnya, jangan sibuk cari dana sampai lupa bikin produk yang bagus. Terus kerjain banyak hal barengan. Jangan satu-satu, karena dunia nggak nungguin kita. Dan ini penting banget, jangan rekrut orang yang fotokopian Anda butuh perspektif beda biar bisa tumbuh.
Dan semua ini pada akhirnya kembali ke satu kebenaran yang simple banget. Ide itu banyak di mana-mana ada. Yang langka dan berharga itu eksekusinya. Kemampuan buat mewujudkan ide itulah yang bedain pemimpi sama pencipta sejati. Nah, kita kembali lagi ke titik awal, ke ide soal menciptakan makna. Anda sekarang udah tahu seninya, udah tahu caranya. Pertanyaannya sekarang buat Anda, makna apa yang bakal Anda ciptakan?